pada surat Al-Isra surat ke-17 ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita pahami dulu dialog antara orang-orang kafir, orang-orang musyrik dengan orang yang beriman. Ketika ayat diturunkan ya dengan Rasulullah. Wa qalu, dan mereka orang-orang yang kafir berkata, "Aidza kunna idzaman wa rufata." Apakah bila kami telah menjadi tulang belulang, sudah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, a'inna lamab'utuna khalqan jadidan, apa benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru. Ini memang perkara yang tidak mudah meyakini adanya kehidupan di akhirat. Ini orang-orang kafir bertanya, ketika sudah meninggal, jasadnya sudah dimakan, sudah beratus-ratus tahun, ribuan tahun, sudah hancur semua, tulang belulangnya sudah rusak semua. Apa benar-benar akan dibangkitkan kembali ya, seperti manusia sebelumnya, makhluk yang baru? Ini orang-orang kafir itu nggak beriman, nggak percaya kalau hidup yang sebenarnya itu besok di akhir, ketika jasad itu sebagai wadah yang mempertanggungjawabkan itu rohnya, ya, jiwanya, maka besok diciptakan baru lagi. Orang-orang kafir tidak percaya. Nah, beda sekali orang yang meyakini adanya kehidupan di akhirat dengan yang tidak. Kalau orang tidak mengimani dalam akhirat itu, ya apa-apa hanya duniawi. Termasuk oh ini sukses seperti apa, berhasil seperti apa, itu hanya duniawi. Nganggap sukses kalau mengumpulkan materi, harta, kekayaan, ya apa itu pekarangan, rumah, hewan ternak, kendaraan, perhiasan, kedudukan, pangkat, nah, seterusnya itu dianggap itu keberhasilan. Tapi kalau orang mengimani kehidupan akhirat, hidup yang seperti akhirat, itu semuanya baru bermakna ketika digunakan di jalan Allah. Apa waktunya, kesempatannya, ilmunya, seluruh kekayaannya, ya, semua yang dimiliki itu sebelum digunakan di jalan Allah itu belum ada yang namanya sukses. Dari sukses yang sebenarnya, yang hakiki, itu siapapun orangnya yang menyiapkan hidup di surga. Nah, ketika seluruh nikmat yang Allah karuniakan itu digunakan untuk menyiapkan diri hidup di surga, itu baru sukses. Jadi berbeda sekali antara orang yang mengimani adanya kehidupan di akhirat dengan yang tidak.
Rasulullah ketika mendengarkan orang-orang kafir sama berkata begitu, Allah perintahkan kul, katakanlah wahai Nabi, kunu hijaratan au hadida, jadilah kamu sekalian batu atau besi. Ya, kalau nggak iman adanya kehidupan di akhirat, ya jadilah batu atau jadi besi. Itu hanya jawaban untuk orang-orang kafir, karena kekafirannya, karena tidak ada keyakinan adanya kehidupan di akhirat, nggak percaya kalau nanti ada namanya yaumil ba'ats, dibangkitkannya kembali. Nah, sebelum yaumil ba'ats sudah ada kehidupan di alam kubur, disebut dengan alam barzah. Nah, di alam kubur itu orang yang iman amal soleh itu serba menikmati, serba menyenangkan. Sebaliknya orang yang tidak iman, tidak beramal soleh, di kubur itu sudah siksaan yang luar biasa. Awqakum mimma yakburu fi sudurikum, atau menjadi suatu makhluk dari makhluk yang tidak mungkin hidup menurut pikiranmu. Kenapa? Karena orang yang tidak mengimani adanya kehidupan di akhirat itu hanya berdasarkan pikiran, rasio. Padahal kemampuan pikiran itu sangat terbatas. Pikiran itu nggak banyak menjangkau hal-hal yang ghaib, apalagi ghaibnya itu kehidupan di akhirat. Makanya kenapa firman Allah, Al-Quran, wahyu kitabullah itu perlu diimani, karena tidak mesti, apalagi kaitannya dengan kisah-kisah masa lalu. Ya, mulai kisah penciptaan alam semesta, penciptaan isi alam semesta ini, tata surya, planet, flora, fauna, bukit, lautan, daratan, hutan, seluruh penciptaan makhluk ini. Dan bagaimana kisah kehidupan para nabi, para rasul dengan kaumnya, bagaimana kehidupan di alam kubur, di akhirat, di surga, di neraka. Itu kalau hanya mengandalkan ilmu yang bersifat empiris, hanya yang bisa dibuktikan melalui mata kepala, melalui jangkauan pikiran ilmunya, ya tentu sangat sulit itu. Fasayakuluna mayu'iduna, maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Ya, orang-orang kafir sama bertanya, kok sumben ki urip meneh, sing nguripke sapa? Nah, terus Rasulullah diperintah oleh Allah, kulilladzi fatarakum awwala marrah, katakanlah yang telah menciptakan kamu pada kali yang pertama. Maka pakai fatoro, penciptaan yang pertama, yang awal. Ya. Kulilladzi fatarakum awwala marrah, katakan wahai Nabi, ya, yang menciptakan kamu penciptaan pertama. Fasayunghiduna ilaika ru'usahum, lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepala mereka kepadamu. Nah, kenapa itu menggeleng-gelengkan kepala kepadamu? Karena menurut mereka nggak nalar, nggak bisa diterima. Ya, bagi orang-orang yang tidak beriman nggak bisa percaya.
Maka menggeleng-gelengkan kepala itu artinya penolakan, nggak bisa menerima, nggak bisa mengimani, nggak bisa meyakini. Ya bayakuluna matahu. Nah, terus mereka bertanya lagi, kapan itu akan terjadi? Ya, matahu, kapan itu akan terjadi? Kuasa ayakuna qoriba. Katakanlah wahai Nabi, mudah-mudahan waktu berbangkit itu qoriba, dekat. Ya, itu dekat, nggak lama. Ajal lebih dekat lagi, kuburan semakin mendekat. Itu banyak foto-foto ditampilkan kuburan-kuburan yang kelihatannya asri, adem, nikmat. Terus orang kepingin, nampaknya kalau dikubur situ kok enak sekali. Lo enak atau tidak itu bukan karena kuburannya. Enak atau tidak itu karena iman dan amal soleh. Nah sekarang itu banyak yang keliru menyiapkan kuburnya itu seperti ini, membayangkan hidup di alam kubur itu seperti alam dunia ini. Maka dicari tempat yang paling mahal, yang paling asri, sampai harganya miliaran. Padahal itu nanti yang disiksa, yang merasakan itu bukan fisiknya yang dikuburi. Yang merasakan disiksa itu rohnya. Ya, rohnya, nyawanya. Makanya walaupun di kuburan itu campur muslim non muslim berdekatan, kalau yang kafir disiksa sejadi-jadinya, orang yang mukmin itu nggak terganggu. Tidak usah khawatir nanti kalau bertetangga dengan itu kalau keganggu gimana, nggak bisa istirahat. Bapak Ibu pernah nggak lihat kenyataan orang pada tempat yang sama, udaranya sama, tingkat kedunya sama. Ada orang yang normal itu menikmati tempat itu. Orang yang kemudian sakit itu menggigil luar biasa. Yang membedakan apa? Membedakan itu komposisi darah berubah. Itu ada sebabnya. Mungkin ada virus, mungkin ada alergi, mungkin ada apa. Jadi walaupun tempatnya duduk berdekatan sama, itu yang dirasakan berbeda-beda. Itu di dunia aja begitu, apalagi di alam kubur. Kemudian terus sumber tak pesan ke kuburan sing harganya sekian miliar, biar nanti di kuburan seneng. Itu perasaan buat-buat, ngira-ngira, yang gawe-gawe diri. Rumah sane ning kuburan iki kaya ning alam dunya iki gitu. Padahal penentu nikmat atau sengsara kuburan bukan karena tempatnya itu. Karena itu sudah balasan terhadap apa yang dilakukan di dunia. Makanya kalau menginginkan di alam kubur itu nikmat, bahagia, sejahtera, ya iman dan amal soleh caranya. Bukan kemudian bikin tempat kuburan yang paling strategis. Bukan itu. Itu namanya ya menyiapkan diri menurut pikirannya, bukan menurut tuntunan Allah dan Rasul. Ini dialog antara orang-orang kafir dengan Rasulullah demikian. Nah, jadi yang namanya orang-orang kafir tanya, kapan itu datangnya hari berbangkit itu?
Allah perintahkan pada Rasul suruh jawab. Ya nggak lama, udah deket itu. Maksudnya apa? Segera bertobat. Jangan ngulur-ngulur waktu untuk persiapan hidup di akhirat. Nah, umurnya baru 60 masih lama. Lu siapa yang tahu masih lama? Ada yang baru 37 sudah duluan. Ada yang 43 sudah dipanggil duluan. Waktu kecil sering memperhatikan, ada kelapa yang masih belulung, masih sangat muda, itu sudah jatuh. Tapi ada kelapa sudah garing, sudah lama ditimpa angin itu nggak jatuh-jatuh. Ada nggak itu? Loh, itu kan ayat juga kan? Ayatnya ayat kauniyah yang ada di alam semesta. Nah, jadi untuk persiapan kehidupan di alam kubur, kesiapan hidup pada yaumil ba'ats, kesiapan hidup di surga, itu jangan ditunda-tunda. Makanya itu yang persiapan untuk membeli karpet itu sudah mau selesai pasang keramiknya. Karpetnya juga harus segera ada. Nanti kalau sudah ada karpetnya sana nggak ada kan nggak patut. Apalagi atapnya lebih bagus sana. Masuk atasnya lebih bagus, bawahnya nggak lebih bagus. Nah itu ya gini loh. Saya sering menyampaikan yang namanya fisabilillah itu ukurannya keimanan masing-masing. Jadi walaupun sudah disebutkan itu per meter, ya yang mampunya 1 meter silakan 1 meter. Yang mampunya setengah meter bukan berarti nggak bisa, bisa juga silakan setengah meter. Yang mampunya 1/4 meter nggak apa-apa, sekali 1 meter, kalau 4 kali kan sudah jadi 1 meter. Ini punyanya baru 1/5 meter, nggak apa-apa. Sepunyanya, nggak usah menanti harus 1 meter bulat, enggak. Sepunyanya silakan diserahkan. Pak ini punyanya setiap minggu 25.000. Silakan. Ini tiap minggu 50.000, silakan. Ada yang kemudian mampu, Pak ini tiap minggu 500.000, ya boleh gitu. Jadi yang mau 1/5 meter boleh, 1/4 meter boleh, setengah meter boleh, 1 meter boleh, 2 meter boleh, 5 meter boleh. Cuma yang nyanggupi 10 meter sudah ada belum? Nah itu perlu dikasih contoh itu. Nanti kalau nggak dikasih contoh dikira paling tinggi 5 meter itu. Padahal 10 meter juga boleh. Nah itu. Nah makanya untuk persiapan hidup di akhirat itu ya ukurannya kemaksimalan masing-masing. Nah makanya kalau panitia pembangunan itu kan untuk memudahkan Bapak Ibu menyiapkan hidup di alam kubur, nah, supaya nikmat, menyiapkan untuk besok yaumil ba'ats, menyiapkan besok di surga. Begitu itu sudah dimudahkan oleh para panitia ini. Nah itu salah satu caranya. Terus yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdi, yaitu pada hari Allah memanggil kamu lalu kamu mematuhinya sambil memujinya bihamdi. Gak ada yang bisa nolak. Seluruh manusia kalau sudah saatnya ya semuanya harus memenuhi.
semuanya maksudnya harus mempertanggungjawabkan. Ya, semuanya harus mempertanggungjawabkan selama hidup di dunia ini, baik yang percaya maupun yang tidak, baik yang mengimani maupun tidak, semuanya harus mempertanggungjawabkannya. Yang tidak percaya harus mempertanggungjawabkan ya salahnya sendiri. Kenapa kok tidak percaya? Wa tadunnuna illa bitum illa qalila, bahwa kamu tidak berdiam di dalam kubur kecuali sebentar saja. Maksudnya sebentar saja itu kalau dibandingkan dengan alam kekekalan di surga atau di neraka, itu sebentar. Tapi kalau dibandingkan dengan di dunia, ya ada yang berlipat-lipat beratus-ratus ribu lamanya. Nah, jadi yang dimaksud alam kubur, alam barzakh, alam sebentar, alam penantian, itu ketika dibandingkan dengan alam kekekalan yang khalidina fiha abada, di surga atau di neraka. Nah, bagi yang merasakan misalnya sejak Abu Jahal, Abu Lahab, atau malah jauh itu sejak kaumnya Nabi Nuh yang kemudian diangkat dengan tenggelam itu nanti sampai yaumul ba'ats nggak tahu loh berapa juta tahun. Iya kan? Abu Jahal, Abu Lahab itu disiksa sudah berapa lama? Ya sejak mereka meninggal sampai nanti yaumul ba'ats. Nah, kemudian yang di surga dalam pengertian dicicil surga di alam kubur, menikmati kenikmatan di alam kubur. Itu dari Nabi Adam, Hawa, Nabi Nuh, seterusnya itu udah berapa lama? Sampai nanti yaumil ba'ats. Nah, sebetulnya lama tidak itu tidak semata-mata hitungan waktu. Ya, tidak semata-mata hitungan peredaran matahari, peredaran bumi, peredaran bulan. Lama atau tidak itu sangat dipengaruhi oleh kondisi kejiwaan seseorang. Ya, oleh situasi kondisi kejiwaan seseorang. Misalnya orang akan diberi hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya itu haji tahun depan. Mau dihajikan. Dihajikan oleh Pak Haji. Ya kan, dihajikan oleh itu. Itu ketika menyiapkan ini itu malah ini kok nggak datang ya, kok masih lama, menanti tadinya lama. Kenapa? Karena sangat menginginkan. Tapi sebaliknya orang yang nggak urus dengan haji, bahkan orang yang membenci, nah itu ya nggak ada hubungannya apa-apa. Tidak merasa lama sekali atau tidak merasa cepat sekali, nggak urus. Kenapa? Nggak menganggap itu sebagai ibadah. Jadi berbeda. Apalagi kaitannya dengan kenikmatan atau sebaliknya. Yang menikmati kehidupan di alam kubur, yang nikmat sekali, enjoy sekali. Dan tidak menikmati disiksa terus, merasa kok orang rampung siksaannya. Padahal kayak rampung siksanya kubur lebih tinggi lagi dari siksa berikutnya. Banyak cara menyiapkannya itu ya ketika kita masih di dunia ini, supaya nanti di alam kubur itu nikmat atau adab itu persiapannya sekarang. Apalagi di alam kekekalan
di surga itu persiapannya sekarang. Yang inginkan masuk neraka persiapannya ya sekarang. Makanya berbondong-bondong ingin masuk ke neraka sampai persiapannya mahal sekali. Sampai mereka investasinya bermiliar-miliar untuk masuk neraka. Lebih mahal kan? Lebih mahal masuk neraka itu. Ya kita pahami ayat 53. Wakul dan kata-kata Rasulullah diperintah oleh Allah untuk mengatakan kepada siapa? Li'ibadi, kepada hamba-hambaku. Yaqulul lati ya ahsan, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Ya, ajak-ajak kepada kebaikan, ajak-ajak memahami Quran, ngajak-ngajak fisabilillah, ngajak-ngajak untuk persiapan hidup besok di alam kubur, menyiapkan yaumil ba'ats, menyiapkan yaumil hisab, supaya di surga selama-lamanya itu iya ahsan. Jadi serba menyiapkan kehidupan di akhirat secara baik. Inna syaitana yanzahu bainahu, sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Yaitu padu dewi-dewi. Jadi besok surga neraka iki enek tenan apa ora ya? Tapi tidak mau merujuk ke Quran. Yang udah iyil-iyilan itu. Kamu percaya enggak? Enggak. Lu kok ikut berbuat baik? Mbok menawa ku enek tenan. Tapi orang yakin, mbok menawa gitu. Ya orang kainan nek eneng tenan ora pati betul. Itu kan tidak yakin. Ya nilai pahala jadi sia-sia, habito. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Lo nggak usah bersohib, berkawan, nggak usah akrab-akraban dengan setan. Setan itu kawannya sudah banyak, kenapa kok diikut-ikuti gitu? Yang belum banyak itu orang yang mukmin. Maka ikutlah kelompok orang-orang yang mukmin, orang muttaqin, orang sholihin. Itu yang perlu dijadikan sahabat. Rabbukum a'lamu bikum, Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu. Nah, karena Allah yang menciptakan manusia, Allah yang lebih tahu, Allah yang memastikan cara mencapai kebahagiaan kesejahteraan, cara untuk mencapai sukses dan penuh sukses yang sebenarnya itu ada dalam Quran. Itu Allah yang Maha mengetahui. Makanya kalau ingin mencari kebahagiaan, bisa kedamaian hanya menurut nafsu manusia, nggak pernah tercapai. Kelihatannya bahagia itu senang itu kalau minum minuman keras. Apa kalau minum jadi bahagia? Ya enggak, overdosis malah game gitu. Ya habis. Iyasa yarhamkum au iyasa yu'adzibkum. Nah, Allah akan memberi rahmat kepadamu jika Allah menghendaki, dan Allah akan menghadapmu jika Allah menghendaki. Maksudnya apa? Maksudnya Allah sudah menunjukkan jalan. Ini jalan kebahagiaan, jalan nikmat, ini jalan adab ke neraka. Tinggal milih jalan yang mana. Itu yang milih masing-masing. Tapi kalau orang sudah menempuh jalan ke surga, yang namanya dia ingin mendapatkan rahmat. Kalau orang sudah memilih jalan ingin ke neraka, ya namanya dia memang mendapat laknat, mendapat siksa. Gitu.
Jadi itu atas dasar pilihan sendiri-sendiri. Wa ma arsalnaka 'alaihim wakila. Dan kami tidaklah mengutusmu. Allah tidak mengutus nabi, Allah tidak mengutus rasul, Allah tidak menugaskan kita untuk meneruskan tugas kenabian, tugas kerasulan untuk menjadi penjaga bagi mereka. Bukan, penjaga mereka sudah ada malaikat. Masing-masing sudah dilengkapi dengan instrumen alat yang sangat canggih. Semuanya direkam oleh kulitnya masing-masing. Besok kulit bercerita. Semuanya sudah terekam dengan baik oleh tangannya, oleh kakinya. Jadi para nabi, para rasul, orang-orang yang mengikuti tugas kenabian kerasulan bukan ditugasi untuk menjaga mereka. Kewajibannya sekedar menyampaikan, ngajak. Yang mau alhamdulillah, yang tidak mau jangan sampai menyerah. Terus diajak terus, nanti bosan, bertahan. Nah, semakin sulit diajak, semakin tambah pahala. Nah, begitu. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Allah yang menciptakan, Allah yang mentakdirkan, Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha menguasai, Allah yang memiliki segalanya. Walaqad fadalna ba'dun nabiyina 'ala ba'd. Ada sesungguhnya telah Allah lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain. Kenapa Allah melebihkan nabi satu dengan yang berbeda-beda? Ya karena yang dihadapi berbeda-beda. Yang dihadapi Nabi Soleh berbeda dengan Nabi Hud, berbeda dengan Nabi Lut, berbeda dengan Nabi So'eb, berbeda dengan Nabi Sulaiman, berbeda dengan Nabi Ibrahim, apalagi dengan Nabi Muhammad. Itu berbeda-beda yang dihadapi. Wa'ataina Damuda Zaburo. Dan kami Allah memberikan Zabur kepada Daud gitu. Ya, kenapa Nabi Daud itu kelebihannya bisa membuat baju dari besi? Nah, ya memang ketika itu yang paling penting Pak Porter. Kalau Nabi Sulaiman kok bisa memerintahkan setan, bisa memperkerjakan setan, ya, kok bisa menundukkan angin, ya itu karena yang dihadapi situasi umat supaya Nabi Rasul itu memiliki mukjizat yang mengalahkan segalanya. Nah itu, nah, yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Qul ta'ul ladzina za'amtum min duni. Qul, katakanlah wahai Nabi, panggilan mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Ini Nabi diperintahkan Allah untuk menyampaikan, mengatakan kepada orang-orang supaya memanggil, ya, apa-apa yang oleh mereka dianggap sebagai Tuhan selain Allah, min duni, selain Allah. Fala yamlikuna kasfad durri ankum wala tahwila. Dan maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya daripadamu, tidak pula memindahkannya. Seluruh sesembahan selain Allah nggak mampu apa-apa, nggak bisa apa-apa, nggak bisa menolak madorot, tidak bisa memindahkan madorot, tidak bisa menghilangkan madorot, nggak ada kekuatan apapun. Nah itu hanya makhluk. Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihil wasilah.
Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Padahal yang mereka seru, yang mereka sembah, yang mereka sebut nama, itu juga mereka hanya bisa mencari jalan sendiri, nggak bisa memberikan manfaat madarat kepada orang lain. Ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmah. Ya, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya? Wa yakhafuna adzabah, dan takut akan azabnya. Adzabah punya kembali pada Allah, takut kepada azab Allah. Inna adzaba rabbika kana mahdzura. Sesungguhnya azab Tuhanmu ada suatu yang harus ditakuti. Makanya kenapa Rasulullah diperintah oleh Allah untuk menyampaikan nadhiro, peringatan, supaya kasih peringatan terus menerus, ya, supaya ingat, supaya nggak lupa. Tapi kalau orang tidak mau memperhatikan, orang tidak mau memahami, walaupun disebutkan peringatannya berulang-ulang, berkali-kali, terus-menerus disebut dalam Al-Quran, ya mereka tidak mengetahui, nggak mau baca, nggak mau mendengarkan, dia tidak mau memahami. Apalagi Al-Qur'annya berbahasa Arab, sedangkan bahasa kita bahasa Indonesia, bahasa daerah masing-masing. Itu walaupun dikasih peringatan berulang-ulang, ya kalau nggak memahami isi peringatan itu, dia nggak nambah kesadaran. Padahal peringatan itu supaya mereka menjadi sadar, menjadi takut, kemudian tobat. Ketika tobatnya masih memiliki kesempatan yang leluasa, masih sehat walafiat, masih berkuasa, masih memiliki berbagai macam kesempatan, kemudian tobat, itu yang tobatnya luar biasa baiknya. Tapi ketika tobatnya sudah ajal datang, ya nggak ada gunanya. Itu hanya tinggal penyesalan. Nah, ketika sudah di alam kubur, itu bukan tobat, itu penyesalan. Penyesalan yang memang luar biasa penyesalannya. Maka yang digambarkan di dalam Al-Quran berulang-ulang itu bagaimana orang yang di neraka, bagaimana yang dihadapkan neraka, macam-macam menginginkan, itu semuanya hanya bentuk penyesalan. Itu hanya menggunakan kata lau, seandainya bisa kembali hidup di dunia, seandainya ada kesempatan, seandainya umurnya itu bisa diperpanjang, seandainya meninggalnya itu tidak sekarang, cuma seandainya semua. Itu hanya bentuk-bentuk penyesalan semua. Yang nyata itu yang sekarang. Nah ini karena sudah suruh, ini sudah nyata benar. Kayaknya sudah harus berakhir. Mudah-mudahan besok pagi kita lanjutkan. Ini hari Jumat, nanti jadwalnya ya tentu jangan lupa sholat Jumat. Kalau itu nggak usah diingatkan, masih ingat. Kemudian yang setelah sholat asar, ya kajian di gedung malam. Kemudian setelah sholat maghrib, kajian di masjid IPA. Masjid apa namanya? Nurul Iman. Nah, Masjid Nurul Iman. Supaya masing-masing kita ingat, nggak lupa. Ya, terima kasih. Kita akhiri dengan berhamdalah dan doa qaul maghrib. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illallah.
akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.